Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Syukurlah kalau begitu. Baik semuanya ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Untuk pelajaran hari ini kira-kira masuk semuanya enggak ya? Ada yang nggak masuk? Oke. Saya absen dulu ya. Ahmad Maulana, Azalea, Chelsea, Dealova, Denny, Dian, Dimas, Eva. Oh enggak berangkat. Apa? Alfa apa sakit? Sakit. Febri. Ya. Gilang. Ya, Pocoklang. Iva. Kela. Kenes. Komaria. Melvino. Mara. Marsha. Maulaya. Mazda. Oh iya. Muhammad Fahri. Ya. Nafida. Ya. Olivia. Ya. Randy. Hadir. Rizky. Mana Rizky? Iya. Sabrina. Syafina. Suci. Ya. Susanti. Triyati. Yatsna. Ya. Oke, berarti yang tidak masuk pada pelajaran hari ini cuma satu saja ya? Iya. Oke. Karena Alfa. Oh, sakit ya? Oke. Oke, sebelum kita pelajaran dimulai ya, kita mengulas pelajaran yang kemarin kita ajarkan, yaitu tentang materi keanekaragaman hayati. Ada berapa macam keanekaragaman hayati itu? Ada 3. Yang pertama tingkat gen, kemudian jenis, kemudian ekosistem. Itu adalah macam-macam daripada keanekaragaman hayati. Yang gen itu adalah apa? Yo, yang pertama tadi apa? Yang pertama gen ya. Gen itu adalah pewarisan sifat ya, yang diturunkan ya. Sifatnya akan berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, spesies atau jenisnya, bahwa setiap makhluk hidup itu jenisnya berbeda-beda karena beda keturunan ya. Kalian bisa lihat di keluarga kita sendiri, keturunannya itu bagaimana? Beda atau sama? Beda atau sama? Dalam keluarga kamu sendiri misalnya, pasti berbeda, tidak akan sama. Walaupun satu keturunan, sama pun juga. Misalnya pada tumbuhan ya, misalnya jenis pisang. Pisang itu macamnya kan banyak sekali ya. Ya, ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang emas, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah rasanya, karakteristik sendiri itu juga berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem ya, bahwa makhluk hidup itu memiliki ekosistem atau habitatnya. Habitatnya itu berbeda-beda ya.
baik manusia maupun hewan ataupun tumbuhan ya. Jadi disesuaikan dengan, harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mana yang cocok untuk manusia ya. Kalau manusia saya kira cocok semuanya ya, tapi kalau hewan kan tidak, apalagi tumbuhan itu ya. Itu dalam keanekaragaman hayati. Oke, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, kemudian saya ingin tanya, apa yang sering kalian rasakan ya kalau kalian sakit? Pusing. Ya, itu gejala yang ditimbulkan batuk ya, yang pernah kalian rasakan sakit ya, pusing, lemas, ya. Kemudian kalau misalnya cuacanya tidak enak, ya, misalnya ada pergantian musim, ada panas dan ada dingin, pasti akan terasa apa? Bagaimana penyakit yang dideritanya? Iya, itu flu, ya. Pilek, iya. Flu sama pilek sama enggak? Sama, ya, iya. Tuh, flu ya. Oke, karena kalian tadi menyebutkan penyakit itu adalah yang kita derita seringnya adalah flu ya. Flu kan sering terjadi pada diri kita sendiri ya, karena cuaca, ya. Kemudian karena kalian sering makan jajan sembarangan, itu makanya mengakibatkan kita flu. Flu itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya virus, ya, gitu. Oke, karena kita sudah menemukan apa, ya, yang disebabkan flu itu disebabkan karena virus, ya, itu berarti kita nanti menginjak pada materi tentang virus. Oke, saya akan tayangkan tentang virus, ya. Oke, sebelum kita menayangkan tentang virus dulu, Ibu akan menayangkan sebuah untuk persiapan biar kalian itu tahu. Oke, silakan kalian perhatikan dulu gambar yang saya tontonkan ke kamu ya. Perhatikan gambarnya dulu. Ada apa gambar di sana? Ya, itu adalah gambar pada saat kita divaksin ya, supaya tidak terkena virus. Sakit nggak rasanya? Ada yang sakit, ada yang tidak ya. Apanya? Kurang besar ya? Mau tapi bagian mau Virusnya. Oke, itu adalah sekilas ya, karena tadi menceritakan tentang virus ya. Jadi kita nanti akan menjelaskan tentang materi yang terdapat adanya di dalam virus. Dengan penanganannya adalah tentang mengenai vaksin ya. Kita biar tidak terkena dengan adanya virus ya. Virus yang kita akan pelajari adalah tentang virus COVID-19 ya. Oke, di dalam virus ya,
itu kamu sudah melihat daripada vaksin. Vaksin adalah untuk apa? Pencegahan adanya virus COVID ya, corona atau yang sedang pandemi di zaman sekarang ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Alhamdulillah ya, sudah pergi jauh. Ya. Setelah Anda melihat itu ya, kalian bisa tahu ya bahwa pencegahan adanya virus itu harus yang bisa menangkal dengan cepat adalah dengan diberikannya vaksin ya, karena vaksin itu adalah untuk memenuhi kekebalan tubuh kita. Di samping itu juga tentang makanan yang kita makan supaya mengandung kekebalan tubuh atau imun kita menjadi kuat dengan melawan virus yang ada corona itu ya. Oke. Kemudian di dalam virus itu sendiri ya, itu akan KPD-nya. Sehingga tujuan apa yang dipelajari di dalam virus itu sendiri? Tujuan setelah Anda melihat dengan adanya vaksin tadi, tujuannya berarti Anda akan melihat apa sih peranan daripada virus itu sendiri, ya. Loh, kemudian bagaimana cara mencegahnya, ya, dalam pencegahan virus corona, itu ya. Jadi tahu pencegahannya yang paling bagus adalah melalui vaksin. Vaksin itu sendiri ada bermacam-macam vaksin ya. Itu sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Tetapi untuk usia pelajar biasanya vaksin itu digunakan dalam hanya 2 atau 2 kali atau ada yang 3 ya, tergantung daripada saat sekolah itu menyediakan ya. Itu ada yang 2 dan ada yang sudah 3. Itu tergantung sekolahnya yang bisa menyediakan fasilitas adanya pengvaksin pada anak-anak peserta didik. Itu ya, itu. Apakah kalian sudah divaksin semuanya? Ya. Alhamdulillah ya. Semoga kalian sehat terus. Kemudian selain kita vaksin itu belum tentu kita bisa kuat. Ya. Yang penting apa? Ketahanan tubuh kita yang harus kuat. Berarti kita harus menjaga imun tubuh biar kuat terus. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa saja makanan yang 4 sehat 5 sempurna? Iya. Iya. Iya, itu ya. Ya, oke. Itu yang perlu kita pahami di dalam pemberian vaksin untuk mencegah adanya kita terkena virus, infeksi virus ya pada corona ini ya. Oke. Kemudian untuk apa? Mengkondisikan ya, mengorganisasi kelompok itu biar untuk memecahkan tentang tadi video yang kalian lihat ya. Ibu akan membagikan suatu kelompok biar bisa menemukan suatu masalah dalam virus yang ada di daerah kita sendiri, yaitu virus corona ya. Oke, saya akan membagikan kelompoknya. Ini kelompok berapa? Yang kelompok depan, kelompok 1. Silakan yang menggabung dari kelompok 1 ke depan. Kemudian ini yang kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 4. Saya bagikan kemudian kelompok 5 ya. Kemudian kelompok berapa ini? 6. Oh, sesuai dengan kelompok yang saya sebutkan tadi malam ya. Saya share ya, itu. Apakah sudah kelompoknya sesuai dengan kelompoknya? Belum. Oke, kalau belum berarti kalian putar sesuai kelompok yang tadi malam saya share ya.
Balik lagi Bagaimana masa hijau ini? ya ubah Sepertinya anjay. Kuncinya mengirunya sih. Sapi. Ya wis. Ya pi. Pinjam dulu guys. Pinjam dulu nak beres di otot. Manila Cafe. Kayaknya ngerawan nih kene mau beli yo. Oh bisa guys. Oh kemak itu wis iya. Sekarang jadi Oke, bilang gitu ibu kok bisa ya coach. Nah, langsung Bu. Oke, silakan perhatikan gambar ini, nanti kalian diskusikan. Oh, suaranya kurang jelas ya? Kurang Bu. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke kita lewat percikan batuk atau bersin orang positif, baik secara langsung atau kita nyentuh benda yang terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, paru-paru. Disinilah virus yang punya tiga bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sampai bebas. Dia akan inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar kayak virus. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus berbeda. Sel yang infeksi dan diyakini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakal respon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang beda. Di sini, virus corona jadi burung yang bisa ngalahin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun membagi buta termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan mana lawan dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau begitu, efeknya bisa parah. Kita bisa kena Pneumonia. akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kau udah begini, bernapas saja bakalan susah bang, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Turu guys. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bisa kita takut dan khawatir.
Tapi ingat, kita pun punya peran memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan dan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar tentang sehat lima sempurna, tapi ikutilah makan gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita nggak sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan biasa, Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke. Karena kalian sudah melihat ya tadi ya video pembelajarannya yang menceritakan tentang adanya virus COVID-19. Oke. Maka dari itu saya pengen Anda bisa mengidentifikasi masalah menjadi suatu permasalahan yang ditemui pada saat tadi kamu melihat videonya, kemudian setelah sudah mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian kalian bisa menghasilkan atau bisa mempresentasikan hasil yang tadi kalian dapat dari video yang tadi saya tontonkan ya. Oke, saat ini saya akan membagi LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD adalah apa? Lembar kerja peserta didik. Yang nantinya nanti diisi ini sesuai tadi ya tentang video yang saya tampilkan di pembelajaran kali ini. Kemudian tujuannya itu sudah saya tuliskan, nah itu adalah virus ya. Virusnya adalah sudah tahu adalah virus corona. Nanti tujuannya apa? Kemudian rumusan masalah itu yang harus dikerjakan ya. Itu rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan apa yang kalian nanti kemukakan di saat pada saat tadi melihat videonya ya, apa yang mau ditanyakan dalam video itu. Kemudian nanti baru dijawab. Kemudian baru mengenai peranannya ya. Peranan itu sama aja ya, jawaban atau pembahasan ya. Oke, saya bagikan untuk lembar LKPD-nya di masing-masing kelompok, nanti didiskusikan dengan kelompoknya apa yang mau dipermasalahkan, kemudian nanti timbul pembahasan ya. Kalau sudah ketemu kan sudah, kemudian dibahas, kemudian langsung dipresentasikan hasilnya apa, kemudian kesimpulan yang akan diambil itu apa ya. Infeksi apa itu? Iya. Silakan dikerjakan. Waktunya mau berapa menit? 20. Ya udah, oke 20. Saya hitung ya. Sambil kalian mengerjakan LKPD, nanti saya akan menilai dari kelompok satu ke kelompok yang lain ya. Bagaimana kerjasamanya, gotong royongnya ya. Oke. Oke, kalian nanti menentukan tujuan dulu sebelum membuat rumusan masalah ya. Apa yang mau diketahui dari adanya tadi video pembelajarannya. Tulis nama dan kelompoknya dulu ya, biar gitu. Sudah semuanya? Tulis kelompoknya. Ini sudah? Ini cuma 4 orang ya? Yang satunya nggak berangkat ya? Setelah tadi melihat videonya, apa yang mau dipermasalahkan dalam? Mungkin bisa terus dari virus Ya. terus kayak apa virus ini tuh dikatakan sebagai Oh iya. Iya. Ya, upaya pencegahannya dari virus corona itu sendiri. Oke, bagus. Kalau ini tadi setelah melihat itu yang mau dipertanyakan apa? Coba. Iya, ya. ini pulpen. Itu orang botak kamu juga. Oh, gitu. Pulpen ini kayaknya beli. Oke.
Kalau kelompok ini, tadi setelah melihat penayangan pembelajaran videonya, yang mau dipermasalahkan apa? Coba. Apa? Bagian-bagian virusnya. Terus apa lagi? Ceritanya apa cuy? Cara pencegahannya. Oke. Udah hanya 2? Oh, yang dipaparin. Ya, oke. Kemudian kalau ini apa? Setelah menayangkan itu permasalahan yang ditimbulkan apa? Kok apa ya? Tadi kan melihat video pembelajarannya. Iya. Ayo. Virusnya virus apa sih virus, Be? Iya, ya, nama virusnya adalah virus corona. Virus apa? Kemudian dari Wuhan, Cina. Ya. Kalau ini apa yang dipermasalahkan dari video yang tadi? Ini sih Bu, cara ini mencegah penyebaran virusnya gimana? Oh iya, pencegahan virusnya. Iya, kalian nanti membuat pertanyaan sendiri, nanti dijawab sendiri, gitu ya. Nanti kalian dipresentasikan di depan kelas, ya. Ini kan Ini merumuskan masalah itu. Pertanyaannya kan apa, mengapa, apa? 3, harus 3 ya. Peranan virus kan berarti kan pencegahan. Iya. Peranan virus kan itu kan ada 2 ya, yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Yang menguntungkan pada manusia, apakah hanya yang menguntungkan pada manusia saja? Kan tidak. Ya, kalau ini yang mau dipermasalahkan apa? Belum. Udah. Kolera, corona. ini virusnya disebutin. Gak usah, ini tujuannya yang dibawa. Itu yang dibawanya virus kalian dituliskan tujuannya ya. Itu karena kalian membuat karya ilmiah tetapi dibentuk PowerPoint. Itu namanya ya. Tuh. Itu setelah virus nanti kamu tulis tujuannya. Itu bisa melihat di sini tujuannya. Pada lembar pertama dilihat. Ini sih tujuannya. Ya, itu ditulis di situ tujuannya dalam di bawahnya virusnya, kemudian merumuskan suatu masalah ya. Tuh. Bisa kan dikerjakannya? Ya, kalau peranan virus itu kan di bawah kan peranan virus di dalam tubuh manusia kan banyak ya. Iya. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nanti dijelaskan di situ semuanya. Yang merugikan itu apa? Ya, itu seperti itu ya. Oke. Yuk, waktunya 20 menit ya katanya ya. Ya. Orang pentingnya ya tujuan ya mempelajari Apanya? virus corona secara terperinci. Iya. Kan gue Ini tujuannya ini saya. Ini berarti tujuannya adalah untuk menganalisis ini begitu tujuannya ya. Itu baru nanti setelah kalian sudah menemukan tujuan kan membuat masalah. Apa yang dipertanyakan dalam kelompok kamu setelah melihat video tadi ya, itu seperti itu. Kemudian di situ kan ada tentang peranannya, peranan virus itu apa bagi kehidupan manusia ya. Itu enggak, ini tujuannya saja, tujuan daripada virus itu sendiri yang ini tinggal disalin ini udah ya. Ada lagi yang belum jelas untuk pekerjaan LKPD-nya? Ada Kak? Jelas semuanya ya? Menemukan cara Ya. untuk mencegah penularan virus ya gitu ya. Mencari penularan virus. Kayak corona nah Gus Piping.
Kayak corona ngapus bae. Soalnya temanya virus itu tuh corona. Yo. Iya. Mencari cara. Ya corona ngapus ya. Terus jawab deh, Bek. Ya wis, apa itu virus corona? Terus cara mencegah, cara pencegahan. Mau ada nih kono. Ki, judulnya virus corona apa virus sih? Kita kan belajarnya corona itu kan nama bakteri, nama penyakitnya. Ada soal mempelajari virus. Gampang. Apa itu virus? Virus dari suatu organisme. Corona. Kita tertujulikin corona. Ya, serius. Ya, itu suatu organisme yang menginfeksi. Tanya. Oke, sambil kalian mengerjakan, saya nilai ya. Sudah ketemu kan jawabannya? Ya. Banyakannya tempat virus sih. Oke. Nama baiknya apa? Karena virus bisa membuat kita block karena kita bisa di rumah saja setiap hari. Orang asem kayaknya nama baiknya ya virus membuat kekebalan tubuh kita untuk beradaptasi di Beradaptasi karena virus guru. orang beradaptasi loh berarti kayak wis biasa lawan virus loh jadi kekebalan tubuh pun meningkat. Iya, karena virus yang disuntikan. Kamu vaksin? Oh iya bener ya. Iya. Salah, ibarat vaksin melawan virus yang berarti virus itu berguna untuk kayak berguna untuk manusia karena Sudah ketemu apa ya jawabannya? Iya. vaksin untuk ke depan. Siapa guys? Cik apa cik? Virus oh. Bagaimana? Ketemu? Wis. Bagaimana cara mencegah? Rumusan masalah pertanyaan. Iya, membuat pertanyaan yang tadi itu. Udah kalau dijawab nanti pada saat ini di sini, ya. Oh, tadi pertanyaan. Iya, ini pertanyaan. Pertanyaan itu Ini jawabannya harus diisi apa lagi. ciri-ciri virus itu sendiri? Jawabannya aja Kemudian, nih sore. apa Intinya, Pak. pencegahan adanya Ya, virus? sudah kamu sih ngomong Misalnya apa seperti aja, itu. Bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh virus corona itu misalnya Ya, seperti gejala itu adalah gitu. pertanyaan rumusan masalah. Aduh. Yang berarti belum tahu rumusan masalah. Tahu lah, rumusan masalah itu yang menimbulkan suatu pertanyaan. Udah tangan cik. Ya, itu ini seperti itu ya. Biasanya kamu apa ya virus corona?
Oh iya, alpha ya. Pertanyaannya tadi sesuai dengan video yang saya tampilkan tadi ya. Iya, yang ditanyakan di situ. Weh, ini videonya lah kan jenis virus corona. Iya, nggak apa-apa. Sebaliknya, kalau nggak muat, nggak apa-apa. Nunjuk kayak itu pertanyaan sih mau video nih kono lu. Cara mencegahnya kan anak di kono. Gejala-gejalanya anak. Terus apa itu virus corona kan anak. Nanti kesimpulannya di belakang. Iya, iya nggak apa-apa. Iya. Gejala penyakit anak. Ini kan ada kesimpulannya ini, ada ini daftar pusaka misalnya ini virus itu yang menerangkan ini daftar pustaka kan ada di sini juga ada nih kan. Ini dilihat ini di dalam bukunya ini tertera apa dari yang menerbitkan siapa yang menerangkan tentang adanya virus itu beberapa dari buku apa itu kan seperti itu adalah daftar pustaka yang menerbitkan atau yang menerangkan tentang isi dari yang kalian tulis ya itu tahu ya kalau kesimpulan kan kesimpulan yang diambil dari suatu permasalahan disimpulkan iya misalnya kalian menanyakan tentang cirinya berarti nanti Anda ceritakan ciri-ciri daripada dia kemudian apa lagi itu seperti itu iya mengulang lagi kesimpulan ini sudah oh iya udah oke. ORG orang Peranannya itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Kalau yang menguntungkan itu kan dalam makhluk hidup kan ada 3 ya, ada manusia, hewan dan tumbuhan. Ya silakan dicari. Itu misalnya seperti itu. Pilek panas demam. Ya kan. Kamu boleh di orto gitu. Demam ya, wis demam wis namanya demam wis. Bilangnya kemampuan Ya wis kira wis lah. Peranan virus. Tambah baik. Tambah baik menguntungkan. Buruk tambah buruk. Apa ya Miki? Tadi dimulai jam berapa ya pas kita diskusi? Jam 11 ya? Ya jam 11. Jam 11 ya? Ya. Ya. Dampak buruk virus corona. Wih, dapat dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Petot dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Kayak gitu Bu. Apanya? Itu pengisiannya begitu Bu. Apa? Itu kan Virus virus. corona. Ya. Itu nomor 2 melenceng dikit Bu, nggak apa-apa. Nomor 2 apa lagi? Apa? Jenis virus corona. Jenis virus corona itu ada berapa? Kan delta, beta. Oh ya. Ya, boleh. Oh ya. Ya, yang penting kamu nanti tahu. Misalkan ada teman yang nanti akan tanya pada masalah yang kamu ketahui. Ya, jadi Anda harus siap apa yang kamu tanyakan. Ya, itu barangkali ada teman yang nanti pada saat presentasi Membunuh ya bisa. menyanggah dari permasalahan yang kalian buat. Itu seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Itu kalau virus corona bisa ini akan Bu, bisa Apa? namanya apa ya? Menghilangkan nyawa. Membuat ketahanan tubuh itu makin rendah.
kayak gimana sih? Melemahkan kata. Ya, bisa melemahkan. Melemahkan kekebalan tubuh. Kalau dampak baiknya sih Bu, ada nggak Bu? Dampak baiknya ada, ya. Perekonomian, ya, ya. Ekonomi kan tergantung untuk hidup ini sih. Perekonomian Kak, meningkatkan perekonomian juga karena apa? Virus itu ya pembuatan masker. Kan masker tambah laku. Bisa juga. Ya, itu bisa. Ya. Meningkatkan inovasi setiap pekerjaan online. Iya. Itu ya. Terus Apa tadi pertama? Dalam membuat masker. Ya, contohnya dalam pembuatan masker. Itu kan sangat diperlukan ya. Kenapa? Bagaimana? meningkatkan inovasi para warga untuk berjualan online. Kalau peranan virus itu adalah peranan yang yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Itu apa? Peranan virus yang di dalam kehidupan manusia. Itu kan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Itu peranan dari dalam virus dalam kehidupan manusia. Ada yang merugikan, itu apa saja, kemudian yang menguntungkan itu apa saja. Itu ya. Ya, silakan dicari dulu jawabannya. Diskusikan dengan kelompoknya. Ini sudah ketemu semuanya? Sudah sampai dengan kesimpulan? Belum, oh ya udah. Sudah selesai? Ya wis, meningkatkan inovasi masyarakat. Apanya? Apanya? Daftar pustakanya yang menerangkan tentang ini. Untuk Anda bisa buka di apa ya? Untuk daftar pustaka yang mengenai misalnya pencegahan yang lain boleh bisa browsing di HP untuk mengetahui daftar pustakanya yang menceritakan tentang adanya virus. Boleh. Berapa gue? Iya. Hah? Peranan virus kan dalam kehidupan kan ada dua, yang menguntungkan dan yang merugikan. Pencegahan, memakan. Yang menguntungkan pada manusia itu apa? Itu misalnya seperti itu. Yang merugikan pada manusia. Yo, yang merugikan apa? Terus. Yo. Terus sering berolahraga. Kalau kalian sudah mengetahui tentang macam-macam virus, tentunya mungkin akan tahu dengan peranan virus itu. Kebersihan. Gimana? Ya. Udah lagi? Sudah ketemu jawabannya? Oh, lagi merumuskan. Udah. Sudahkah? Selesai? Oh, belum. Ini sudah selesai? Belum. Apanya? Apa gejala? Gejala virus, gejala yang ditimbulkan oleh virus kan beda. Dampak ikutnya peranan enggak? Itu jaga kebersihannya, kebersihan. Perlu menjaga kebersihan. Kalau gejala kan gejala virus kan mual, ya, diare, panas tinggi. Itu kan gejala virus corona, ya. Menerapkan Kalau dampak kan berbeda lagi dampaknya. Dampak kalau kita terkena corona, misalnya semuanya orang kena corona bagaimana? Iya kan? Itu. Wih, 5M menjaga jarak. Ya. Sudah selesai semuanya? Belum. Menerapkan 5M. Sampai mana coba? Oh, ada yang sudah sampai daftar pustaka, ya. Ayo yang lainnya. Ayo. Belum. Hah? Ini sudahkah kelompok ini? Ya isolasi mandiri, Cik. Saya lupa, guys. Pernah karena corona, guys. Lagi di pondok.
Dia orang mati. Isolasi mandiri. Iya benar. Dapat daftar pustaka boleh itu dilihat buku itu yang menceritakan tentang virus itu buku apa? Dicatat itu. Penerbitnya siapa? Iya, penerbit dari buku itu. Iya, ditulis. Daftar pustaka itu kan ada ya. Itu penerbitnya siapa, namanya siapa ya, kemudian kelas berapa. Itu. Misalnya ini penerbit dari ini Erlangga ya, yang dikeluarkan oleh siapa ini? Kan ada di sini ya. Satu bahaya, tapi kita juga bisa mencegahnya. Ini ada. Iya, iya. Kalau penerbit itu ditulis ya, kelas berapa sampai titik. Itu. Boleh. Virus yang Lihat di internet boleh dengan siapa yang menceritakan tentang adanya virus yang kalian buat itu ya. virus yang Boleh. berbahaya. Daftar pusakanya bisa seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Udah sampai dengan mana? Kesimpulan. Kesimpulan, baru sampai kesimpulan. Oh, udah. Tapi kita orang kontinu. Kurang berapa menit lagi? Dengan cara melakukan Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Ada yang sudah selesai? protokol kesehatan kan? Belum. Yo. Melakukan 5M bin. 20 menit tadi katanya ya, kurang 8 menit lagi. Ayo. Harus cepat selesai. Daftar pustaka. Sudah selesai? Belum. Yuk, kurang 8 menit lagi. Bisa? Bebe, tulis itu juga bebe. Harus mau pucel ya sama ya. Pucel yes. Pucel pamu lu pucel. Parfum. Ini sudah selesai? Anak. Oh iya udah. Fotonya warna abang hari membuki ya. Orang serpak. Baterai nyong akeh. Sudah selesai? Belum. Ah. Oh, sebenarnya ya. Si kacang gede, si Sip. Maret. Iya. Oh ya, Google ya. Iya, Google. Dan Google. Yang dirumuskan hanya satu kok. Bener oh. Dua. G O O G L L Gulu gulu. Sudah Bu. Sudah selesai? Hebat. Sudah sampai daftar pusakanya? Udah pustaka gitu ya. Iya. Udah harus 2. Apa lagi? 3. Iya. Buku cetak Erlangga. Iya. Iya udah. Ya Google bener ya kan? Oh iya ini. Udah, kurang berapa menit lagi? Bener kan emang pinter ya? Kurang 6 menit lagi. Janjinya kan 20. Ayo, harus disiplin dalam waktu mengerjakan. Bisa kecil. Hah? Sudahkah? Nanti presentasinya satu kelompok. Ada yang membacakan, nanti ada yang menjawab. Kalau bisa, jangan membacakan semua, ada yang menjawab. Gitu ya. Nanti ke dalam presentase ada yang membacakan dulu, ya. Rincian apa saja yang harus diisi, kemudian nanti
ada yang menjawab suatu permasalahannya, ya. Jadi tidak capek nanti ngomongnya, harus satu-satu ya. Itu bergantian aja ya. Tuh. Berarti ada sesi pertanyaan. Apanya? Enggak, ini kan udah Enggak, itu sudah di pertanyaannya kamu. nanti bisa aku Iya. nanti ini jawab, ini bahasan. Iya. Kan setiap kelompok kan berbeda-beda permasalahannya. Iya. Sudah selesai kah? Daftar pustakanya sudah? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Yuk, ini kelompok ini sudah belum? Yang lainnya sudah? Baru kesimpulan. Yuk, cepetan pustakannya. Nanti waktunya habis. Apa? Bacanya. Ini sudah selesai? Bulan anak kece, anak Mana? bumbu-bumbu. Oh, dramatis. Tidak kayak drakor Korea, guys. Ayo. Siapa yang sudah selesai, Cung? 1, 2. Salah satu aja, satu kelompok. Yang sudah selesai siapa? 1, 2. Baru 2? 3. Sudah belum? Belum. Katanya sudah. Yuk. Sudah belum? Ya cepat, tinggal 3 kelompok yang belum. Waktunya hampir habis, cepat. Ini sudah? Sudah nulisnya? Sudah bisa? Tinggal kesimpulannya. Daftar pustaka. Ayo. Daftar pustaka dicari. Daftar pustaka kan lihat ini ya, buku ini apa Erlangga kelas berapa, dilihat itu di belakang. Lihatnya. Iya, itu daftar pustakanya. Dilihat. Itu nanti ditulis ya. Kemudian selain di buku bisa di iya yang ditulis. Satu, 2. Ayo, sudah? 2 menit lagi, ayo. Kalau sudah, nanti presentasi perwakilan dari kelompok kalian yang harus maju. Harus 2 ya, perwakilannya ya. Nanti yang maju pakai ini ya. Yuk. Sudah semuanya selesai? Hampir selesai, kurang 1 menit lagi. Yuk cepat yang sebelum gerakannya. Nanti waktunya habis untuk diskusinya. Sudah kan? Sudah selesai? Ya, oke. Ada yang belum? Ya, itu. Ya. Ya, yang lainnya bagaimana? Sudah selesai kah? Sudah? Ya. Situ sudah ya? Ya. 1, 2, 3, 4. Tinggal 2 kelompok yang belum.
Ya, cepetan gerakannya nah. Tahun terbit 2021. Oke, kalau sudah tinggal satu kelompok aja ya, sambil menunggu yang oke. Kalau begitu, kalau sudah selesai berarti silakan kelompok mana yang mau maju dulu untuk presentasi. Oke, dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Yuk, dengan Mas Gilang, ayo Mas Gilang. Ini pakai ininya dulu, biar tuh. Ya, silakan di depan aja ya. Presentasinya di depan, semuanya ikut kelompoknya. Untuk pertanggungjawaban dari hasil yang kalian peroleh. Silakan. Silakan yang mau maju, yang mau ngomong dulu siapa? Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengetahui bagaimana penyebaran virus COVID-19 untuk upaya pencegahannya. Misalnya salah, yang pertama, mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup? Yang kedua, apakah ada varian lain dari virus COVID-19? Tiga, upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi virus tersebut? Empat, bagaimana bentuk dari virus COVID-19? Peranan virus memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari virus ini adalah dapat dijadikan sebagai antibodi dan vaksin. Sementara sisi negatif dari virus ini dapat menyebabkan penyakit. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan selalu, memakai masker saat keluar rumah, hindari kerumunan, dan melakukan vaksinasi. Jawaban dari rumusan permasalahan. 1. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena jika menempel atau berada dalam organisme hidup yang nantinya berkembang dan memiliki sifat RNA dan DNA. 2. Alpha, beta, delta, dan omikron. 3. 1. Mencuci tangan dengan benar. 2. Memakai masker. 3. Hindari kerumunan. 4. Melakukan vaksinasi. 4. Menyerupai mahkota atau corona matahari. Kesimpulan, dari penjelasan materi tadi dapat disimpulkan penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri dengan menerapkan gaya hidup sehat agar terhindar dari virus yang berbahaya. Daftar pustaka dari PT Penerbit Erlangga. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sambil Nufitman Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kelompok yang lain bisa maju untuk perbandingan dari kelompok yang tadi. Oke, siapa yang mau maju dulu? Yuk, ya, ini kelompok 2. Oke, kalau yang mau maju semua nggak apa-apa ya. Semua. Pakai mikrofonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus.
Virus. Jangan kita mempelajari virus adalah untuk mempelajari virus ya secara terperinci dan juga mencari cara pencegahan penularan virus. Apa itu virus corona? Virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan. Apa saja jenis virus corona? Alpha, beta, gamma, delta, dan lain-lain. Apa saja gejala virus corona? Hidung berair, kepala, batuk, tenggorokan, demam, dan lainnya. Dampak buruk. Dampak merusak buruknya adalah dapat merusak sel dalam tubuh manusia dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dampak baik dari virus corona adalah meningkatkan perekonomian, contohnya dalam pembuatan masker, meningkatkan perekonomian, dan juga dapat meningkatkan inovasi bagi para masyarakat untuk berjualan online atau berjualan ya online apa pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Cara mencegah virus corona, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta menerapkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjaga kesehatan. Serta rajin olahraga. 5M loh ya. M-nya itu apa? Isolasi mandiri selama 2 minggu dan rutin mengonsumsi vitamin. Kesimpulannya adalah bahwa virus corona adalah virus yang sangat berbahaya, tapi kita dapat mencegahnya dengan cara melakukan protokol kesehatan. Daftar pusakanya, channel YouTube Kok Bisa, Google Cetak Erlangga, dan Google. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau maju lagi barangkali ada. Oke. Ya, ini boleh. Ini dulu ya. Ya. Oke, silakan dipresentasikan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengutarakan hasil diskusi kami. Anggota kami ada saya sendiri dan Hermawan, kedua Muhammad Fahri Yulianto, lalu ada Penas, lalu ada Azalea dan juga Sabina. Ya. Untuk tujuannya sendiri yaitu bisa menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan cepat dan mampu menyimpulkan pengobatan yang terjadi dengan cepat. Lalu ada juga rumusan masalah, pencegahan serta kesimpulan yang akan diutarakan oleh anggota kelompok. Rumusan masalah yang 1. Apa saja gejala virus COVID-19? Gejalanya yaitu pada umumnya diabetes, sesak nafas, kepala, kesulitan, insomnia, atau gejalanya. Kedua, tahapan COVID masuk ke dalam tubuh yaitu melalui kontak fisik yang masuk ke dalam saluran pernafasan, lalu menempel pada paru-paru.
paru-paru dalam RNA virus dan dilepas ke sitoplasma dan bereplikasi. 3. Dampak COVID-19 pada kehidupan sosial. Pada pekerjaan, interaksi sosial, pendidikan, perubahan dalam interaksi sosial. Dibacakan semuanya. Pencegahan dan pengobatan virus. Yang pertama, menghindari kontak fisik. Yang kedua, social distancing atau menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dari menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, menggunakan masker dan vaksinasi. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara melakukan gaya hidup sehat serta mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan selalu mencuci tangan. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka, penerbit Erlangga, dan untuk informasi lain kami mencari dari. Ya, oke. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 yang maju. Oke, selanjutnya. Situ dulu. Ini dulu. Ya udah wes ngalah. Kang Sud boleh. Kang Sud dulu. Mau ya udah kelompok 6 dulu, kelompok 6 nanti baru itu di situ ya. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kami yang mengenai virus. Tujuannya adalah menganalisis virus yang menentukan dan membuka, mengumpulkan pencegahan dan pengobatan virus dengan cepat. Bagaimana bentuk virus COVID? Menyerupai mahkota atau corona matahari. Apa saja bagian utama dan virus COVID? Yang pertama yaitu protein, yang kedua RNA yang merusak sel, yang ketiga Peran virus menguntungkan bagi manusia antara lain membuat antibodi, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin. Sedangkan yang merugikan menyebabkan manusia, hewan, tumbuhan terserang penyakit. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. 1. Mendapatkan vaksinasi dari dokter. 2. Mencuci tangan secara rutin. 3. Menggunakan masker ketika keluar rumah. 4. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Jadi kesimpulannya itu virus tidak hanya merugikan manusia, tapi juga dapat menguntungkan manusia. Seperti halnya virus yang membuat antibodi, makan bakteri, produksi vaksin. Selain itu, adapun cara mencegahnya juga tidak begitu sulit, hanya mencuci tangan secara rutin dan memakai masker dan hindari kontak langsung dengan orang sakit. Sedangkan dapat pustakanya dari PT Erlangga dan beberapa sumber. Ya, oke. Sudah? Rata-rata. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Ya itu di belakang dulu, nanti depan. Yang depan bontot, yang depan ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi tadi kan kita diskusi pembelajaran virus. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa mengetahui bagaimana bentuk virusnya, ciri-ciri virus, dan dampak bagi penderitanya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara penyebaran virus corona? Dari pertanyaan tersebut kita bisa menjawab, virus corona menyebar melalui udara yang dihirup oleh manusia. Ketika virus menginfeksi bagian tengah ke bawah paru-paru, tubuh akan mengirimkan sel-sel untuk melawan infeksi. Pertanyaan kedua ada, apa yang melatar belakangi munculnya virus corona? Virus ini muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina. Wuhan, Cina. di kota Wuhan. Ayo dilanjut. Di kota Wuhan. Kemudian dilaporkan bahwa pasien yang menderita virus Cina. Virus ini muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Kemudian dilaporkan bahwa pasien yang menderita virus ini ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Virus yang menguntungkan untuk terapi gen, pembuatan vaksin protein, untuk pengobatan secara biologis, penanaman bakteri, memberantas serangga atau hama, serangan yang membutuhkan menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia, hewan, tumbuhan. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. 1. Vaksin. 2. Menjaga jarak atau social distancing. 3. Mencuci tangan. 4. Isolasi mandiri. 5. Memakai masker. 6. Mengonsumsi makanan pasien virus. Jadi kesimpulannya kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga pola makan agar kita tidak terinfeksi virus-virus yang berbahaya. Dokter Pusakanya kita dari channel YouTube-nya Kok Bisa dan IPA Biologi terbitan Erlangga. Ya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok yang maju. Kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Silakan. Kelompok yang bontot ya. 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 Halo Melvin. Halo Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virus. Virus. Di sini kita mengharapkan mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan tepat, menimbulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus yang tepat. Rumusan masalah. Apa saja hal yang menyebabkan oleh virus corona? 2. Bagaimana cara pencegahan yang tepat? Penyebaran virus corona menyerang kekebalan tubuh kita dengan cara masuk saluran pernafasan yang kemudian berhubungan.
bereaksi di dalam paru-paru dan merusak sel-sel dalam paru-paru. Setelah merusak sel-sel tersebut, virus tersebut akan menyerang hingga menyebabkan turunnya imun tubuh seperti nafas pada saat sudah di kata penjaga akan sangat sulit bernafas. Cara mencegahnya sudah menerapkan lanjut sehat seperti olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, memakai masker, menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menambah kekebalan tubuh. Kesimpulannya, virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang lewat paru-paru dan menyebabkan sesak nafas. Cara pencegahannya bisa dengan menjaga dan menjaga kebersihan serta makan makanan bergizi. Pertama, kita dapat menjaga bisa Oke. Cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengejaan dalam kata kalimat tersebut. Kami mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Dan hasilnya hampir ada yang sama dan ada yang tidak ya. Oke. Kebanyakan di sini yang dipermasalahkan adalah ciri adanya virus ya. Ciri-ciri virus itu sebenarnya apa sih? Tuh. Si virus itu bisa dilihat oleh mata tidak? Tidak. Ya. Berarti dia merupakan mikroorganisme. Mikro adalah kecil ya, benda yang sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian ciri virus yang lainnya itu apa? Yo, biar kalian tahu. Ciri-ciri virus yang lain. Dia tidak memiliki sel atau yang disebut asesual ya. Aseseluler atau asesual sama saja ya. Tidak memiliki sel. A itu tidak, seluler itu adalah sel. Berarti yang tidak memiliki sel ya. Kemudian apa lagi? Ciri yang lain. Ya, bentuknya bervariasi ya. Bentuknya ada yang bentuknya batang, bulat, silindris ya. Helix dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada virus. Kemudian strukturnya, struktur daripada virus itu ada berapa? Yo, struktur daripada virus. Yo, strukturnya ada berapa? Anda bisa lihat gambar ini. Ada berapa? Ada 2. Ini ya. Supaya Anda biar tahu itu adalah tentang virus, sejarah virus ya. Itu percobaan dari A. Meyer ya. Itu yang menerangkan tentang bahwa tanaman tembakau menjadi sakit, tanaman tembakau sehat ya. Itu dicobakan dalam tumbuhannya ya. Kemudian sejarah yang kedua itu adalah penemunya dari Demetrius ya. Itu lewat daun ya. Daunnya adalah daun tumbuhan tembakau juga ya, yang nanti menghasilkan itu. Kemudian sejarah yang berikutnya adalah Wendell ya. Itu adalah yang bahwa virus itu dapat dikristalkan ya. Itu mengenai Wendell. Kemudian ciri-ciri adanya virus itu bisa dilihat ya, bisa diikat ya. Yang hasilnya itu ciri-ciri virus itu ada seperti itu. Bersifat aseseluler ya, tidak memiliki sel. Kemudian ukurannya lebih kecil, yaitu minimal dari
20 sampai 300 milimikron ya. Kemudian berupa apa itu yang ketiga? Ya. 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 Itu kemudian strukturnya itu ada DNA dan RNA itu terletak di kapsid kepala ya. Kemudian ada lehernya dan ada ekornya. Kalau ekor adalah nanti membentuk flagel ya itu. Kemudian ciri selanjutnya itu ya, ini adalah mengenai struktur tubuhnya. Itu tadi sudah dikatakan bahwa memiliki kepala, ekor, leher ya. Di kepala nanti ada unsur DNA dan RNA. Jadi macam-macam virus itu ada 2 ya, yang mengandung RNA dan ada yang DNA ya. Kemudian kita beralih yang selanjutnya adalah virus yang bermanfaat ya. Peranannya ini adalah yang sebagai bakteriofag ya, yang berbentuk huruf T ya, itu bisa dilihat ya, itu ya. Ya, itu adalah pemakan bakteri ya. Kemudian selanjutnya adalah perkembangbiakan virus, itu ada 2 ya. Perkembangbiakan virus secara litik dan lisogenik. Kalau litik itu adalah secara langsung ya, dia nanti akan mengandung unsur DNA-nya, sedangkan lisogenik itu tidak ya. Kemudian itu contoh yang harus kalian pertanyakan itu, kenapa kok virus merupakan katanya setengah hidup dan setengah mati ya. Itu virus sudah ada ya. Yang hidup berarti nanti dia karena bersifatnya parasit ya, dia bisa menempel kalau hidup itu pada makhluk hidup. Kalau tidak makhluk hidup ya dia tidak akan mati. Makanya kalau yang mau berkembang biak itu harus di lingkungan yang hidup ya, supaya nanti virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah hidup, jadi dia akan bergerak dengan sendirinya ya. Tapi kalau dengan benda mati, dia akan mati dengan sendirinya karena tidak akan menempel ya. Yang namanya parasit kan menempel ya, menempel jikalau ada makanan yang kita tumbuh di situ ya, untuk makanan kita ya, biar untuk tumbuh ya. Kalau tidak ada makanan di dalam tubuh kita ya, tidak akan hidup ya, akan mati ya. Berarti ketahanan tubuh kita pada manusia itu akan sehat ya, kuat ya, untuk dari penyerangan virus COVID-19. Intinya tergantung daripada imun kita, kekebalan tubuh, ketahanan tubuh kita, yaitu dengan cara tadi ya, ada social distancing juga harus diperhatikan ya, dan sebagainya. Oke, yang kalian tadi sebutkan ya. Kemudian peranan yang bagi kehidupan tadi ya, sudah saya bilang ya, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan pada manusia ya, itu bisa membuat antibodi atau vaksin ya, pemberian vaksin di dunia kedokteran ya, itu yang bisa ya. Kemudian yang bisa merugikan penyakit, yaitu bisa penyakit manusia, hewan dan tumbuhan ya. Ini yang tertera di dalam layar itu adalah peranan pada penyakit di dalam manusia yang terserang. Itu bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Hepar itu adalah hati ya. Ini menyerang pada hati. Kemudian campak ya. Kemudian polio itu kakinya ya. Tuh. Kemudian ada herpes, itu kayak iya, ada apa? Bintik-bintik kecil ya, kayak gatal nanti kalau ada herpesnya ya. Kemudian influenza, flu ya. Flu di sini adalah penyakit yang gampang menular pada saat virus corona ada ya. Karena apa? Itu di dalam influenza itu adalah menyerangnya adalah pada pertukaran udara ya. Kalau kita hidungnya tersumbat ya, pilek kan pasti akan tersumbat ya. Ya, kemudian kepala pusing. Jadi ketahanan tubuhnya tidak akan sehat. Jadi akan mudah terserang kalau pada saat kita pilek ya. Itu akan mudah, apalagi kalau yang namanya pilek kan otomatis kan kepala pusing ya, kemudian agak greges sedikit ya, dan sebagainya. Makanya ketahanan tubuh itu tidak bisa tahan dengan adanya kondisi tubuh kita. Jadi virus itu akan masuk dengan mudahnya ya, kalau posisi tubuh kita tidak
sehat. Kalau sehat pasti akan terhindar dari semuanya. Sama aja. Kalian misalnya ada satu kelas di sini yang terkena pilek ya. Kalau imun kita tidak kuat pasti akan tertular. Sama aja ya itu. Itu pada manusia. Kalau pada tumbuhan tadi ya ada penyakit di dalam kol ya, kemudian ada di tembakau dan lain sebagainya. Kalau pada anjing ada rabiesnya gitu ya dan lain sebagainya, ada kuku ya dan lain sebagainya. Itu adalah mengenai peranan di dalam virus. Pencegahannya tadi untuk mencegah di dalam penyakit corona adalah tadi ya, yang melalui video yang pertama harus pemberian vaksin terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah secara biologis adalah mengenai pola makanan. Pola makan harus 4 sehat 5 sempurna. Itu ya. Yang oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, oke, saya pengen tahu refleksi kalian di dalam pelajaran hari ini bagaimana, coba silakan salah satunya merefleksi dari pelajaran yang materi virus ini. Coba salah satunya. Ya, pakai itu. Oke, yang mau merefleksi antara pelajaran yang hari ini kita tampilkan, silakan. Ya. Refleksi pada hari ini, pelajaran pada hari ini menyenangkan karena kita juga dapat mengetahui peranan virus pada manusia, penyebabnya, dan juga bagaimana gejalanya serta dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana cara mencegahnya. Dan dengan berdiskusi tadi kita dapat lebih mengetahui secara mendalam hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Ya, oke. Ada lagi yang mau merefleksi dari materi pada saat hari ini? Ada nggak? Oke, saya kasih ribet dia yang bertanya. Oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya lagi mengenai refleksi yang tadi? Ya, silakan. Ya, sana nak. Kita belajar kali ini sangat bermanfaat karena kita dapat menambah wawasan tentang peranan virus, cara mencegahnya, dan cara pengobatannya. Oke, terima kasih. Sudah? Ya, ada lagi yang mau refleksi lagi? Oke, saya kasih hadiah ya buat yang. Oke, ada lagi yang mau refleksi? Ada enggak? Sudah? Sudah? Sudah nggak ada? Oke, kalau sudah, hanya itu ya. Berarti dengan pelajaran virus kalian nanti akan bisa tahu ya bagaimana pencegahan virus corona itu biar kita selalu dalam keadaan sehat terus ya. Jaga kondisi kita dengan baik ya. Yang penting itu seperti itu ya. Kemudian cara penularannya tadi ya melalui masker ya itu supaya terhindar dari pertukaran udara yang keluar masuk dari ruangan yang kita tempati. Oke, sebelum nanti kita akhiri ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bab tentang perubahan lingkungan ya yang nanti akan diajarkan pada pertemuan minggu depannya ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disiapkan dulu berdoa ya. Oke, kita siapkan dulu berdoa biar kita pulang dengan selamat ya sampai rumah. Oke, siapkan dulu. Duduk ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Udah mulai. Ya, oke. Saya akhiri dulu. Silakan nanti pulang jangan sampai mampir-mampir ya. Oke, saya akhiri dulu. Selamat siang.
Ya. Ya. Ini ada pulpen yang mau pulpen siapa? Yang pulpen yang Mbak Ibu.